Assalamualaikum, selamat datang di Relevan Hati. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Jazakallah khair Mas Abu Rakila. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para sahabat-sahabat iman, Majelis Ta'lim Awabin dan keluarga besar Syamila yang semoga Allah rahmati dan semoga kita senantiasa menjadi keluarga di antara kerumunan umat dan semoga perjumpaan kita akan membuahkan perjumpaan indah di akhirat kelak. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, terutama ketika kita diberikan oleh Allah hati dan jiwa yang selalu tidak pernah merasa kenyang untuk mendapatkan ilmu. Imam Syafi'i menerangkan salah satu proses kita belajar apabila benar, yaitu adalah ketika hati kita dan jiwa kita tidak pernah kenyang untuk mendapatkan asupan ilmu. Dan itulah yang kita syukuri, setidaknya pada kesempatan pagi ini kita diberikan oleh Allah hati dan jiwa yang tidak kenyang dengan ilmu yang telah kita dapatkan, sampai akhirnya kita melonggarkan waktu berkumpul pada taman surga secara virtual, dan tidak ada yang mampu memberikan kenikmatan dalam ketaatan sebesar ini kecuali adalah Allah. Semoga hari-hari yang kita lewati selalu mendapatkan petunjuk dari kitabullah dan sunnah, supaya terang mana itu jalan neraka dan mana itu adalah jalan surga, dan supaya kita memetik hasil manisnya kelak dalam kehidupan kampung akhirat kita. Siapapun yang ingin dimudahkan, diberikan rasa aman ketika melewati sirat, jembatan yang sangat mencekam yang membelah antara surga dengan neraka, maka harus memperhatikan bagaimana keterikatan hidupnya dengan ilmu. Karena sesungguhnya siapapun yang terikat kehidupannya dengan ilmu, ilmu itu adalah apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasul. Siapapun yang terikat hidupnya dengan ilmu, maka Allah akan melapangkan kehidupannya untuk menuju kepada surga dan ridhanya Allah. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Jamaah yang semoga Allah rahmati, berulang-ulang saya sering menyampaikan bahwasanya kematian itu merupakan guru tanpa raga. Kematian adalah guru tanpa fisik, yang sejatinya ketika kita mengikuti dan mendengarkan nasihat dari sebuah guru yang bernama kematian, maka siapapun hati ketika merespon kematian, hati yang mati akan menjadi hidup. Siapapun jiwanya yang merespon kematian, maka jiwa yang kering akan menjadi basah. Dan siapapun hati yang hidup dan jiwa yang basah dengan peringatan-peringatan yang diberikan kematian, maka akan menyegerakan kita untuk menata langkah. Karena yang membedakan kita dengan mereka yang hari ini terbujur kaku di dalam kubur, yang membedakan kita adalah waktunya. Mereka terlebih dahulu dan kita menjadi kaum yang datang menuju kepada kematian berikutnya. Ketika kita memahami bahwasanya kita ini menuju kepada sebuah kematian yang sifatnya pasti, dan yang membedakan kita dengan mereka yang hari ini terbujur kaku di dalam kubur itu hanyalah waktu, maka sebaik-baik waktu adalah sebaik-baik mereka yang mempersiapkan bagaimana menuju kepada kematian. Makanya definisi ketakwaan itu bukan hanya takut kepada Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata ketika beliau menjelaskan takwa itu sejatinya ada 4 sifat. 1, ketika al-khawfu minal jalil, yaitu ketika kamu bertambah takut kepada Allah. 2, al-amalu bitangzil, ketika kamu mengamalkan apa yang Allah turunkan dari kitabullah dan sunnah. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil, takwa itu adalah kamu merasa qanaah dengan sedikitnya harta yang Allah berikan kepadamu. Dan yang keempat, al-istidadu liyaumir rahil, yaitu adalah mereka yang mempersiapkan menuju kepada kampung perjalanan akhiratnya kelak. Makanya siapapun orang yang mengkaji kematian, mempelajari tentang kematian, mentadaburi tentang petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah ketika membicarakan perkara agama yang berkaitan tentang kematian, maka pada dasarnya kita ini termasuk orang yang sedang berusaha untuk memantaskan sifat takwa pada kehidupan kita. Karena salah satu di antara makna dan cakupan ketakwaan itu adalah ketika engkau mempersiapkan hidupmu menuju pada perjalanan panjang. Perjalanan panjang itu adalah kematian yang pasti akan menyapa pada kehidupan kita. Oleh karenanya, mari kita meneruskan kajian kita, yaitu kajian yang disusun dan ditulis buah penanya oleh Imam Al-Qurtubi, yaitu adalah kitab At-Tadhkirah.
Kitab ini akan menyajikan kepada kita seluruh informasi yang disampaikan oleh Allah, seluruh informasi yang disampaikan Rasul untuk menceritakan tentang perihal kematian, supaya kita mengambil bekal dan mengambil petunjuk apa yang harus dilakukan sebelum langkah kaki kita berhenti pada liang lahat. Bagi yang membawa buku yang versi 2 jilid, silahkan buka pada halaman 176. Pada bab ini, Imam Qurtubi lalu menyampaikan bahwasanya manusia itu memiliki teman sejati. Dan ini merupakan pembahasan penjabaran yang disampaikan oleh beliau berkaitan tentang kematian, karena berbicara tentang teman, sejatinya teman bukan hanya dalam kehidupan dunia. Teman yang bukan hanya menemani di dalam hobi, teman yang menemani kita dalam traveling dan perjalanan safar. Tapi sejatinya teman itu ada dua. Ada teman yang sifatnya menjadi peneman kita di kala sepi pada kehidupan di dunia. Ada teman-teman pula yang akan menemani kita dalam gelapnya dan sempitnya kehidupan barzah kita. Dan sesungguhnya mendapatkan teman pada kehidupan di dunia itu menyenangkan, terlebih lagi ketika mendapatkan teman yang sejati yang menemani kita pada kehidupan barzah yang sempit. Alam barzahnya dan liang lahatnya itu jauh lebih membahagiakan, karena itulah hakikat keberuntungan dan hakikat kebahagiaan. Maka disinilah kita mendapati Imam Qurtubi lalu menerangkan bahwasanya teman sejati manusia itu bukan sebagaimana teman-teman dan sahabat yang kita miliki pada kehidupan di dunia. Tapi sejatinya teman sejati manusia pada konteks yang ada kaitannya dengan kematian, yaitu adalah teman-teman dari amal-amal yang kita lakukan, karena ternyata amal itu ada yang menjadi teman sejati yang mengikuti kita sampai ketika kita didudukkan dan ditidurkan di liang lahat. Nah, disitulah kita akhirnya paham, semua keluarga yang saya cintai, berarti amal itu sejatinya ada dua. Ada amal yang berhenti seiring dengan, ada amal yang pahalanya berhenti seiring dengan kematian kita. Sholat, seiring dengan kematian kita, pahala sholat kita berhenti. Kita berpuasa Ramadan, seiring dengan kita meninggal dunia, pahala puasa Ramadan kita berhenti. Karena memang sebagian dari amal itu pahalanya diberikan oleh Allah sebanyak aktivitas yang kita lakukan di dalam amal tersebut, baru mendatangkan pahala. Ini yang pertama. Ada yang kedua, bahwasanya ternyata ada amal ibadah yang pahalanya diteruskan oleh Allah, diberikan oleh Allah, bukan hanya pada kehidupan kita ketika di dunia, tapi sejatinya sampai kita meninggal dunia, maka sesungguhnya pahalanya pun terus mengalir pada kehidupan kita walaupun kita sudah berada di alam barzakh. Dan itulah pembagian amal menurut para ulama. Ada amal yang pahalanya itu mengalir ketika kita masih hidup dan melakukan aktivitas amal tersebut. Ada amal yang mana amal itu terus memberikan pahala walaupun kita sudah berhenti menarik nafas, walaupun mata kita sudah menutup dan kita dipindahkan ke alam barzakh, maka amal-amal itu terus mengalir sebagaimana air yang tidak pernah lelah untuk mencari tempat yang lebih rendah daripada tempat sebelumnya, dan terus mengalir sampai ke samudra yang begitu luas, sebagaimana ada amal yang sifatnya mengalirkan pahala dalam kehidupan luasnya kita di alam barzakh. Nah, itulah yang menjadikan kita harus mengerti itu. Sama analoginya kayak tabungan. Kalau kita ngerti tabungan itu kan berbagai macam opsi tabungan disuguhkan kepada kita. Ada tabungan yang sifatnya bisa menjadi investasi. Ada tabungan yang sifatnya kita hanya menitipkan uang kita. Ada tabungan yang sifatnya itu investasinya panjang. Walaupun kita tidak mengapa-ngapakan, maka kemudian mendapatkan keuntungan. Maka itu analogi. Walaupun analoginya agak kurang syar'i, tapi itu hanya untuk memberikan pencerahan saja. Ternyata amal itu semacam itu. Dan amal itulah yang kita perlukan. Amal itulah yang sejatinya kita harus pikirkan. Karena investasi yang kita harus pikirkan bukan hanya investasi dari amal yang kita lakukan seiring dengan aktivitas kita, tapi termasuk salah satu investasi yang kita harus lakukan, investasi yang kita harus kerjakan, pastikan bahwasanya kita berinvestasi pada satu amal, di mana amal itu akan bekerja untuk kita walaupun kita terpujud di dalam kubur. Ya. Nah, makanya saya pernah ngobrol dengan salah satu bapak-bapak. Ada salah satu bapak-bapak mengatakan,
kita itu nanti Ustadz kalau umur 40, kalau kita memang merintis bisnisnya dari muda, kita harapkan nanti kalau sudah 40, 45, 50 kita sudah bebas finansial. Nah, lalu saya itu pada saat ngobrol dengan beliau mendengar kata bebas finansial itu saya bingung. Ya, saya bertanya sama beliau, bebas finansial itu apa Pak? Bebas finansial itu bukan kita yang bekerja untuk uang, tapi uang yang akan bekerja untuk kita. Jadi kalau bisnis itu sudah berjalan, lalu kemudian dia sudah terkontrol dengan sistem, maka kita tidak perlu lagi bekerja dari pagi sampai sore. Karena apa? Sistem yang akan membuat pengawasan pada bisnis yang kita miliki, dan bisnis itu akan mengalirkan profit untuk kita setiap bulannya. Kita tinggal jalan-jalan, punya waktu dengan keluarga, punya waktu dengan ibadah, dan uang itu akan mengalir dan bekerja untuk kita tanpa kita bekerja untuk uang dari pagi sampai sore. Oh, saya baru mikir, oh itu yang disebut dengan bebas finansial. Berarti kalau kemudian pada investasi ada sebuah istilah bebas finansial, pada urusan pahala dan akhirat pun ternyata ada bebas finansial, ada bebas pahala. Yaitu adalah ada satu amal yang ternyata ketika kita sudah meninggal dunia, maka amal itu yang akan bekerja untuk kita walaupun tangan kita tidak bergerak, walaupun kaki kita tidak bergerak. Dan orang yang beruntung adalah mereka yang tidak hanya memikirkan amal seiring dan berbanding lurus dengan gerakan tangan dan gerakan kakinya ketika dia melakukan amal. Orang yang beriman itu harusnya juga memiliki sebuah investasi, yaitu bebas pahala, di mana ketika nanti dia sudah terbujur kaku di dalam kuburnya, amal itu akan bekerja untuk dia, mengalir terus pahalanya kepadanya setiap waktunya dan setiap saatnya. Maka itu seakan-akan filosofnya umur yang kedua bagi mereka yang telah berinvestasi pada amal yang pahalanya terus mengalir pada kehidupan kita. Makanya indahnya kita kalau kita paham tentang ini, supaya pandangan kita jangan sampai minimalis kalau kita itu beribadah. Banyak kaum muslimin itu kalau beramal dan beribadah hanya pandangan minimalis. Yang penting sholat, yang penting puasa, zakat, haji, umrah, selesai. Padahal itu terlalu minimalis ketika kita menginterpretasi ajaran Islam hanya pada perkara itu. Tapi harusnya kita ini maksimalis di dalam kita itu beramal. Dan salah satu konsekuensi ketika kita maksimalis di dalam kita beramal itu apa? Jangan hanya pikirkan amal, yang sifat amal itu bertahan ketika kamu masih menggerakkan tangan dan kakimu, tapi berinvestasilah pada amal, yang kiranya amal itu terus memberikan pahala, mengalirkan pahala untukmu walaupun kamu sudah tidak bisa menggerakkan tangan dan kakimu. Dan itulah orang yang beruntung. Orang yang cerdas berinvestasi. Dan investasi yang paling mencerdaskan kita itu investasi di akhirat, karena dia membangun rumahnya di surga. Nah, kalau kita sudah memahami tentang itu, nah, sebelum kita membahas tentang kitabnya, mungkin kita juga harus mengetahui, Ustadz, apakah ada amal yang masih bisa mengalirkan pahala setelah kita meninggal dunia? Bukankah ada salah satu ayat pada surat Al-Insan, wa anna laisa lil insani illa ma sa'ah. Bukankah manusia itu mendapatkan apa yang diusahakan? Kalau dia sudah meninggal dunia, berarti dia sudah tidak bisa mengusahakan. Bagaimana kok tetap bisa mendapatkan pahala? Nah, ini terbagi menjadi 3. Setidaknya secara pembagian sederhana. Tentang persoalan apakah amal tetap bisa memberikan pahala kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia, terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang terlalu berlebihan, 2 kelompok. Kelompok yang ahlu sunnah yang berada di antara 2 kelompok ini adalah kelompok pertengahan. Kelompok yang pertama mengatakan tidak ada satupun amal manusia ketika dia sudah meninggal dunia kecuali terputus semuanya. Terputus semuanya. Dan tidak ada lagi pahala yang bisa mengalir kepada si mayit, tidak ada lagi manfaat yang bisa mengalir kepada mayit. Ayatnya pada surat Al-Insan yang tadi kita bacakan, wa anna laisa lil insani illa ma sa'ah. Tidaklah setiap manusia itu mendapatkan apa yang mereka usahakan sendiri. Dari ayat 1 ini, mereka berpendapat, amal apapun manusia itu kalau sudah meninggal selesai. Karena limit yang Allah sediakan bagi orang beramal itu ketika hidup. Masih bisa menghirup nafas. Pada saat itulah diberikan kesempatan untuk dicatat pahalanya kalau dia beramal. Dan ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kelompok yang kedua mengatakan sesungguhnya setiap amal itu bisa memberikan manfaat kepada si mayit.
Nah, akhirnya kelompok yang kedua itu kayak antitesa pada kelompok yang pertama. Kalau kelompok yang pertama tidak bisa sama sekali, kalau kelompok yang kedua ekstrim. Pokoknya setiap amal ketika ditujukan kepada si mayit maka pasti akan sampai kepada mayit. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, saya memilih yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini adalah mereka para ulama yang mereka itu di tengah-tengah di antara dua pemikiran yang tadi saya sebutkan. Dia tidak mengatakan bahwasanya setiap amal itu diterima, tapi juga tidak mengatakan bahwasanya tidak semua amal itu diterima. Nah, kelompok yang ketiga berkata, sesungguhnya ada amal yang bisa bermanfaat pahalanya untuk si mayit walaupun si mayit sudah meninggal dunia. Tapi tidak setiap amal. Tidak setiap ibadah yang ditujukan kepada mayit akan sampai kepada mayit. Kecuali pada ibadah-ibadah yang diterangkan. Dijelaskan oleh Rasulullah. Ketika ada satu ibadah, ada satu amal yang diterangkan oleh Rasulullah bermanfaat bagi si mayit, maka pada saat itulah kita menetapkan bahwasanya amal tersebut mengalirkan pahala untuk si mayit selama datang dalil-dalil yang sahih yang ada di dalam kitabullah ataupun di dalam as-sunnah. Makanya salah satunya kita ambil contoh dalilnya yang dipakai oleh kelompok yang ketiga. Menghajikan orang yang bernadar untuk haji tetapi keburu meninggal dunia. Nah, di situ kita mendapati ada seorang laki-laki yang dia itu melaksanakan badal haji. Lalu ketika dia mengucapkan talbiyah, maka talbiyahnya mengucapkan seorang nama, di mana nama itu adalah nama orang yang dia wakili di dalam haji. Labbaika an syubromah, labbaika an syubromah. Orang itu berkata, saya memenuhi panggilanmu ya Allah atas nama Syubromah. Rasulullah ketika mendengar kata talbiyah diucapkan menyebutkan kata orang yaitu Syubromah, maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang itu, Afa hajjasta anta, kamu sudah haji belum untuk dirimu? Orang yang membadalkan dan mengganti hajinya Syubromah itu berkata, lam ahujjai, belum pernah haji ya Rasulullah kecuali ini yang pertama. Lalu Nabi apakah menolak? Apakah Nabi mengatakan tidak sah? Bukan. Nabi mengatakan haji an nafsika summa haji an Syubromah. Kalau nanti kamu ingin untuk membadalkan hajinya Syubromah, haji untuk dirimu dulu. Haji untuk dirimu dulu, baru setelah itu kamu membadalkan dan menggantikan hajinya Syubromah. Berarti itu dalil bahwasanya amal yang dilakukan orang yang hidup, yang ditujukan kepada orang meninggal dunia itu masih bisa sampai. Bukankah ada doa yang kita panjatkan, doa kita walaupun bukan anaknya, nyampe kepada si mayit, nyampe. Makanya dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, Rabbana fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang sebelum kami. Itu menunjukkan doa itu juga nyampe kepada si mayit pahalanya. Sebagaimana haji itu juga nyampe pahalanya dan kebaikannya kepada si mayit. Berarti kelompok yang ketiga itu di tengah-tengah. Dia tidak mengatakan semua amal itu bisa diberikan kepada mayit, tidak. Tapi juga dia tidak mengatakan semua amal itu tidak bisa mengalir kepada mayit. Itu juga tidak. Dia di tengah-tengah. Dan itulah pendapat yang saya pilih. Jadi pendapat yang saya pilih itu adalah ternyata amal itu kalau memang ada kabar, kalau memang ada legitimasi yang kita jumpai di dalam kitabullah dan sunnah, bahwasanya amal itu bisa memberikan manfaat kepada si mayit, dan itu dijelaskan oleh Rasulullah, kita mengakui sebagaimana sabdanya Rasulullah. Tapi kalau memang tidak disebutkan keterangan dari Nabi dan tidak disebutkan keterangan dari orang solih bahwasanya amal ini bisa memberikan pahala kepada si mayit, berarti memang tidak sampai kepada si mayit. Dan itulah pendapat saya, yaitu pendapat yang ketiga, menjembatani di antara dua pendapat yang berlebihan atau ekstrim. Pendapat yang mengatakan tidak akan nyampe sama sekali, pendapat yang mengatakan semua amal ditujukan kepada si mayit itu pasti diterima. Dan itu belum tentu. Semuanya harus disertai dengan dalil yang dijelaskan oleh Nabi bahwasanya memang amal tersebut bisa mengalirkan pahala untuk si mayit, barulah kita beramal. Nah itu. Sekarang kita bahas. Diterangkan dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Yatba'ul mayyita salasatun fayarji'u usnani wa yabqa wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu.
mayit itu akan diantar ke kuburnya oleh 3 perkara. Yang 2 pulang ke rumahnya, yang 1 tetap bersamanya. Yang mengantarnya itu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Ya. Yaitu yang mengantarnya itu 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka yang pulang 2. Yang pulang itu adalah 2. Yaitu adalah hartanya, ya, hartanya, dan kemudian keluarganya itu pulang. Maka yang kemudian fayabqa, kemudian yang masih, yaitu adalah amaluhu. Yang tertinggal di dalam kubur itu adalah amalnya. Jadi setiap orang ketika ditakdirkan dia meninggal dunia, maka akan diikuti 3. Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari lalu menyampaikan 2 itu akan kembali, 1 yang tidak kembali. Maka 3 itu apa? 1 keluarganya, 2 yaitu adalah amalnya, yang ketiga yaitu adalah hartanya. Harta balik, keluarga balik, yang akan mengikuti yaitu adalah amalnya. Nah, makanya disitulah kita dapatin harta itu, Masya Allah. Sebanyak apapun kita itu memiliki harta, ketika jatah waktunya kita untuk pulang, tidak ada satupun di antara harta itu yang kita bawa. Tidak ada satupun harta itu yang kita bawa. Makanya sampai Umar bin Khattab itu berkata, orang yang menggenggam dunia dari ujung timur sampai ujung barat, ketika dia telah mati, persis kayak orang yang sedang bermimpi, memiliki semua perkara, dan ketika dia bangun dari mimpinya, tidak ada satupun yang dia lihat di dalam mimpi itu tertinggal di kedua telapak tangannya. Sama dengan orang yang di kehidupan di dunia, kata Umar bin Khattab, dia ngumpulin semua harta, ketika jatahnya untuk pulang, ketika meninggal dunia, persis kayak orang mimpi, ketika dia bangun di alam barzah, tidak ada satupun harta yang dia kumpulkan seumur hidup yang ada di telapak tangannya. Nah, itu harta. Apakah harta bisa dibawa sampai mati? Ya bisa kalau kemudian disedekahkan. Makanya kaedahnya harta itu, Masya Allah ya. Kaedahnya harta itu luar biasa. Kaedahnya harta itu, kalau dia dimiliki sama orang solih, maka akan menjadi kendaraan baginya menuju kepada kebahagiaan akhirat dengan harta yang dia titipkan ketika dia memiliki kesolihan. Makanya harta itu paling senang apabila dimiliki sama orang solih. Ni'mal malu lirajuli solih. Yaitu sebaik-baik harta itu ketika harta dimiliki sama orang solih. Karena harta yang dimiliki sama orang solih akan memberikan efek dan akan memberikan dampak yang luar biasa kepada orang di sekitarnya. Harta itu bisa dibawa dalam konteks ketika disedekahkan. Keluarga pun sama. Keluarga itu balik. Keluarga itu akan balik. Tapi walaupun keluarga itu balik, tentunya kita paham. Keluarga itu merupakan keluarga itu merupakan anggota dari saudara kita yang paling setia untuk mendoakan kita itu ya 3, yaitu adalah keluarga kita. Makanya kalau kita lihat ya, orang yang paling setia mendoakan kita itu sebenarnya cuma 3. Siapa orang yang paling setia mendoakan kita? Orang yang paling setia mendoakan kita itu yang pertama, pasangan hidup kita. Itu setia banget mendoakan kita. Yang kedua, orang yang paling setia mendoakan kita itu adalah orang tua kita, yang tulus dan ikhlas melepaskan kita ke liang kubur. Yang ketiga, yang paling tulus mendoakan kita itu adalah anak-anak kita. Itu paling tulus mendoakan kita. Yang lainnya, ada yang mendoakan kita 1 hari, 2 hari setelah itu selesai. Ada yang mendoakan sebentar, sejenak, 5 menit setelah itu selesai. Makanya pada 3 perkara ini harusnya kita itu memberikan yang terbaik. Karena sesungguhnya 3 perkara inilah yang paling banyak akan memberikan manfaat untuk kehidupan akhirat kita ketika kita meninggal dunia. Suamimu atau istrimu, bapak dan ibumu, ataupun anak-anakmu. Itu maka keluarga itu pun balik kehidupan, balik ke rumah. Yang tertinggal yaitu adalah amalnya. Amal itu yang akan menemani. Makanya sampai para ulama itu berkata, alam barzah itu gelap. Alam barzah itu bukan hanya gelap, alam
alam barzah itu sempit. Karena sesungguhnya ketika kita sebelum mendarat ke alam barzah, kita akan melewati sebuah celah yang sempit betul. Baik itu orang solih, walaupun itu orang berdosa, walaupun dia orang fajir, maka sesungguhnya dia akan melewati tempat yang sempit itu. Maka sesungguhnya ketika barzah itu sempit, barzah itu gelap gulita, maka sesungguhnya ada amal yang akan mengikuti mereka, dan amal itu yang akan memberikan cahaya pada kehidupan di barzah seseorang ketika meninggal dunia. Dan alangkah senangnya apabila seseorang itu ketika meninggal dunia bertemankan dengan amal solih yang pernah dia lakukan ketika di dunia, dan tidak ada yang diharapkan kecuali ridhonya Allah. Maka amal itu sebagaimana cahaya mengalahkan terangnya matahari di waktu siang hari yang terik, disebabkan sinarnya matahari tidak akan mampu mengalahkan cahaya dari amal yang kita bawa sampai kita meninggal dunia. Nah, itu yang menjadikan kita akhirnya faham teman sejati manusia. Maka dalam satu riwayat yang ditulis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu bersabda, ada 7 perkara yang pahalanya senantiasa mengalir untuk manusia setelah meninggalnya, meski dia di dalam kuburnya. Nah, jadi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dari sahabat Qatadah. Hadisnya ini termasuk hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan ada 7. Ada 7 amal. Yang sifat dari 7 amal itu terus memberikan pahala walaupun kita telah meninggal dunia. Nah, 7 ini kita harus mengerti. Supaya nanti ketika kita sudah tidur di alam barzah kita, maka amal yang akan bekerja untuk kita untuk memberikan pahala. Dan beruntungnya manusia ketika orang solih di sekitarnya dia tinggalkan, maka orang-orang itu pada amal soleh yang dia lakukan, maka amal soleh itu yang akan menghantarkan pahala untuknya ketika dia meninggal dunia. Apa 7 perkara yang disampaikan oleh Imam Qurtubi? Ada 7 perkara yang akan memberikan pahala yang besar kepada orang yang telah meninggal dunia walaupun orangnya telah menutup mata. 1, orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu termasuk orang-orang yang mereka itu akan terus mendapatkan pahala. Selama ketika dia mengajarkan ilmu tidak ada niat dan tidak ada obsesi yang dia lakukan dan dia miliki ketika mengajar kecuali 1, yaitu mendapatkan keridhaan Allah. Ketika ilmu itu nyampe pada hati manusia, maka sesungguhnya ketika dia beramal atas apa yang diajarkan orang tersebut, maka selama itu mengalir pahala kepada orang tersebut. Itulah kemuliaan orang yang ngajar ilmu. Itulah kemuliaan orang yang berdakwah. Makanya orang berdakwah itu kalau sudah ikhlas niatnya, kekuatannya itu luar biasa. Sebanyak orang yang akan mengikuti apa yang dia sampaikan dari kebenaran kitabullah dan sunnah, sebanyak itu pula akan mengalirkan pahala kepada orang yang mengajari dia walaupun itu sudah meninggal dunia. Makanya urusan dakwah itu jangan hanya dibebankan kepada santri, anak fakultas syariah, lulusan Madinah, lulusan Mesir. Harusnya dakwah itu menjadi sebuah greget dan keinginan setiap orang, karena sesungguhnya di dalam dakwah ada sebuah nilai yang luar biasa. Apa nilai yang luar biasa dalam urusan dakwah itu? Nilainya adalah dia tetap akan bekerja, beramal, memberikan pahala untukmu walaupun kamu sudah ada di dalam alam kuburmu. Ketika kita mengajarkan ilmu. Mungkin ada yang tanya, Ustadz, mengajarkan ilmu itu kan harus tahu dulu ilmunya. Betul, mengajarkan itu harus ngerti ilmunya. Nah, kalau saya baru ngaji, jangan sekali-kali mengajar pada sesuatu bidang yang antum tidak kuasai. Karena itu akan menjadi gugatan Allah ketika kita menyampaikan sesuatu tidak berdasarkan kepada kitabullah dan sunnah. Tapi kalau antum sampaikan pada satu hal yang antum tahu betul, maka itu diperbolehkan. Antum Iqra 6, silahkan ngajarin adik antum yang Iqra 3. Antum hafal surat Al-Baqarah, antum ajarin surat Al-Baqarah itu kepada yang belum paham. Boleh.
Dan nilai yang besar yang Allah akan berikan itu apa? Nilai besarnya itu adalah Allah akan terus memberikan pahala kepadamu selama amal yang kamu ajarkan kepadanya dilakukan dan dikerjakan. Makanya orang kalau sudah mengetahui ini itu senang berdakwah. Nah, ini saya boleh cerita sedikit ya. Saya termasuk orang yang bersyukur betul bahwasanya dulu saya diarahkan oleh bapak itu ke pondok. Tapi sebelum saya diarahkan ke pondok, selepas SMP, sebenarnya perjalanan beliau untuk membuat atmosfer saya suka dengan pondok itu sudah dilakukan oleh beliau semenjak saya SD. Kalau liburan telah tiba, saya diajak ke berbagai macam pondok. Pondok Persis pernah, pondok Muhammadiyah pernah, pondok ini, pondok ini, pondok ini. Anak kecil diajak jalan-jalan ke pondok, ya seneng. Dan kagum sama anak pondok santri itu dulu saya kagum. Punya lemari sendiri, kemudian dikunci, digembok. Ketika lemarinya dibuka ada pakaian, ada buku-bukunya, ada makanan-makanan, snack-snacknya. Masya Allah. Akhirnya saya itu jatuh hati kepada pondok pesantren. Seiring dengan waktu ketika saya menyelesaikan sekolah bangku menengah pertama, tiba-tiba keinginan saya untuk mondok itu luruh, hilang. Saya pengen masuk ke SMA biasa, SMA negeri. Tapi saat itu bapak mengajak saya duduk, ini sini duduk. Saya diomongin dengan satu percakapan yang saya sampai hari ini itu pun lupa. Tapi yang saya ingat satu. Saya menangis ketika bapak menyampaikan tentang masalah pondok. Dan ujung dari dialog habis maghrib menuju kepada isya, ujung dan muaranya itu adalah saya akhirnya mau ke pondok. Dan saya bersyukur betul Allah memberikan kesempatan saya menjadi santri yang berlanjut kepada sekolah-sekolah berikutnya, sampai akhirnya mendapatkan sedikit kunci atas masalah agama. Dan bapak selalu mengajarkan, mulianya mengajarkan ilmu, mulianya mengajarkan ilmu, mulianya mengajarkan ilmu. Karena memang kalau kita kembalikan kepada hadisnya, dahsyat betul orang yang mengajarkan ilmu itu. Bukan hanya kita mendapatkan manfaat dari orang itu ketika hidup beramal, bahkan sampai kita mati pun Allah akan buat jalur khusus menghubungkan ilmu yang telah kita ajarkan ketika dikerjakan orang, maka pahalanya akan sampai kepada kita tanpa mengurangi pahala orang itu ketika beramal. Antum masih nggak tergiur untuk dakwah gitu, ibu-ibu masih nggak tergiur untuk dakwah, nyampein gitu. Padahal itu salah satu investasi besar dalam kehidupan di akhirat. Kita sering berpikir investasi masjid, investasi sekolah, tidak salah. Tapi termasuk salah satu investasi yang kita harus berikan itu adalah investasi ilmu. Sepanjang ilmu itu nanti diamalkan, sepanjang itu pula akan mengalir pahala, tidak ada putusnya ketika kita sudah di dalam barzakh. Mengajarkan ilmu. Dan mengajarkan ilmu itu tidak harus nunggu kita sempurna dulu. Banyak yang suka beralasan, saya itu masih belum sempurna Ustadz, masih banyak dosanya, saya malu kalau ngajarin. Itulah bisikan syaitan, kata Hasan Al-Basri, untuk memadamkan semangat orang untuk mengajarkan ilmu. Yang betul itu, kamu terus perbaiki hidupmu, ketika salah kamu bertobat, ketika khilaf kamu beristighfar, tapi tetap sampaikan ilmu itu. Karena di antara 100 orang yang kamu kirimi, broadcast yang kamu kirimkan, mungkin ada 1 orang yang dengan itu akhirnya bisa menjadikan dia mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu selama dilakukan mengalir pahala untuk kita. Kita kan tidak tahu. Ada sebuah kisah nyata di London kalau tidak salah. Ada satu bapak punya anak kecil perempuan. Kerjaannya itu kalau punya waktu, mereka itu suka nyebarkan pamflet ataupun buku-buku tentang keindahan Islam. Supaya orang itu mendapatkan narasi tentang Islam itu sempurna dan tidak mendapatkan narasi dari media mainstream yang selalu menjadi Islamophobia. Selalu hampir tiap pagi memberikan itu sampai habis. Ada sebuah kisah yang terjadi pada satu hari, hujan saljunya begitu deras betul.
Ketika begitu deras menjadikan akhirnya sang bapak mengurungkan niat pada pagi itu untuk tidak menyebarkan pamflet atau buku sebagaimana biasanya. Anak kecilnya karena begitu semangat, anak kecilnya sudah mengambil baju, sudah bersiap-siap, sudah mengambil segepok dari buku dan pamflet yang akan dia sebarkan. Lalu pada saat itu sang ayah berkata kepada sang anak, "Nak, suasana lagi tidak bagus nih, kita tidak usah pergi." "Jangan ya. Kita harus pergi. Kalau memang ayah nggak mau pergi, biarkan saya pergi dan saya hati-hati." Saya mengizinkan. Sang anak pergi keliling mengetuk pintu ketika tidak banyak orang lalu lalang di jalan. Akhirnya dia mengetuk semua pintu. Dan di antara satu pintu ketukan pintu itu ada seorang nenek tua yang mendapatkan pamflet itu bersinar-sinar, wajahnya bahagia. Selang 1 pekan nenek itu datang ke masjid untuk masuk Islam. Langsung masuk Islam. Ketika ditanya bagaimana kok bisa masuk Islam, kenapa? Karena malaikat kecil yang bernama anak kecil yang mengetuk pintu rumah saya ketika hujan deras, ketika hujan salju datang, dia mengetuk pintu rumah saya memberikan pamflet tentang masalah keindahan Islam dan kelapangan hati. Padahal pagi itu saya itu pengen mati bunuh diri karena tidak tahu apa yang saya lakukan. Dan karena malaikat kecil bernama anak ini yang mengurungkan saya untuk mati bunuh diri. Masya Allah. Orang itu masuk Islam. Kita bayangkan pahalanya sebesar apa. Ajarkan ilmu itu. Mengajarkan ilmu tidak harus di depan panggung. Tidak harus di atas mimbar. Tidak harus kemudian di belakang meja. Bisa jadi ketika mengajarkan ilmu dalam milieu yang kecil. Istri kita, anak kita, keturunan kita. Itu yang kita ajarkan ilmu. Makan tangan kanan. Kalau minum duduk lebih baik. Kalau kemudian ketika habis sholat subuh ada sholat syuruq. Ternyata setelah kita nanti terbujur kaku meninggal dunia, bisa jadi yang dilihat oleh anak kita dari rutinitas kita. Lalu kemudian mereka melakukannya, maka itu akan mengalir pahalanya untuk kita walaupun kita terbujur di dalam kubur. Makanya kalau boleh saya membuka dapur saya sedikit. Istri saya itu berkata, "Bi, nanti kalau anak-anak mau mulai belajar Quran gitu, yang mengajarin Al-Fatihahnya saya ya, jangan yang lain." Nah, saya memberikan kesempatan. Ya, silahkan. Pernah saya ngobrol sama beliau, "Kenapa sih harus ngajarin Al-Fatihah itu kamu?" "Iya, Bi. Saya pingin sekali nanti anak-anak itu ketika nanti membaca Al-Fatihah ketika sholat, itu mengalir pahala untuk saya. Kalau Abi kan udah ngajar banyak tempat di mana-mana. Dan insya Allah banyak orang-orang yang mengambil ilmunya dari Abi." Saya tersenyum, saya senang. Kenapa? Istri saya memiliki pandangan tentang investasi akhirat yang akan bekerja amal itu untuk memberikan pahala kepadanya. Setiap anak itu membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, mengalir pahala untuk dia. Itulah indahnya mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu menjadikan seseorang itu ketika mengajarkan ilmu, pahalanya terus mengalir. Layaknya air yang mengalir sampai ke tengah samudera. Makanya bapak-bapak ini saya sampaikan. Mengajari ilmu anak itu merupakan milieu yang paling kecil dan paling minim. Jangan sampai pokok-pokok agama itu diajarkan sama orang. Oke lah, dalam masalah-masalah yang lain diajarin sama ustadz yang kita datangkan dari luar. Boleh lah. Tapi dalam perkara-perkara penting dan krusial jangan menyerahkan itu kepada ustadz. Tapi pastikan diri kita sendiri yang akan mengajarkan itu kepada anak kita. Supaya ketika anak kita beramal atas apa yang kita lakukan, mengalir pahala pula untuk kita. Walaupun kita terbujur kaku di dalam kubur. Ya, mengajarkan ilmu. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, mengalirkan sungai. Ya, mengalirkan sungai ini termasuk salah satu perkara besar, artinya membuat irigasi-irigasi. Makanya ketika saya banyak membuka masalah tentang Wali Songo, saya akhirnya beberapa waktu terakhir setelah kumpul dengan Ustadz Salim Villa, semoga Allah merahmati beliau, akhirnya saya itu membaca referensi tentang Wali Songo. Wali Songo itu ternyata dakwahnya itu bukan dakwah narasi. Tapi Wali Songo itu dakwahnya adalah dakwah aplikasi dan solusi.
Apa itu dakwahnya Wali Songo? Aplikasi dan solusi. Mereka ketika datang ke tanah Jawa berhadapan dengan masyarakat yang didominasi dengan masyarakat bukan muslim, maka yang dilakukan oleh para Wali Songo itu apa? Mereka mengalirkan irigasi. Di mana irigasi ketika pada waktu Jawa sedang mengalami musim paceklik, irigasi itu sangat bermanfaat kepada para petani, dan akhirnya para petani jatuh hatinya mereka kepada para ulama-ulama yang datang ke tanah negeri Jawa, sampai akhirnya mereka jatuh hati dan masuk Islam ketika mereka mendapatkan solusi dari para ulama Wali Songo ketika datang ke negeri dan tempat-tempat mereka mengalirkan sungai. Itu menunjukkan kepada kita apa? Dakwah itu bukan narasi, tapi dakwah itu solusi dan aplikasi. Mengalirkan sungai itu pahalanya besar. Ya. Maka setiap sungai itu mengalir, maka sebanyak itu kita akan terus mendapatkan pahala ketika aliran itu mengairi sawah, mengairi pematang, mengaliri banyak kebun, dan akhirnya memberikan manfaat profit, dan profit itu bisa dikembalikan kepada kepentingan agama, maka akan mengalirkan pahala yang tidak ada hentinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menggali sumur. Menggali sumur ini termasuk salah satu amalan besar. Bukan hanya untuk kita ketika hidup, bahkan kepada orang yang meninggal dunia itu yang paling afdal itu sebaik-baik sedekah itu alirkan air. Makanya Nabi ketika ditanya sama seorang sahabat, yaitu sahabat Sa'ad, apa sedekah yang paling afdal untuk ibu saya ya Rasulullah? Nabi menjawab, ijril ma', alirkanlah air. Nah, termasuk menggali sumur ini termasuk salah satu amal yang besar. Bukankah sahabat Utsman pernah diceritakan dalam sirah membeli air sumurnya seorang Yahudi dan membebaskannya untuk kaum muslimin, dan sumur itu terus memberikan manfaat. Makanya kita harus membuka mata lebar-lebar, telinga kita lebar-lebar. Mana itu yang Masya Allah ya, mana itu tempat-tempat yang membutuhkan aliran air sumur. Nah, kita datang, kita gali. Karena sesungguhnya menggali sumur itu pahalanya besar. Dipakai untuk mandi, dipakai untuk membersihkan dari najis, dipakai untuk wudhu, dipakai untuk mandi junub, Masya Allah. Apalagi ketika menggali sumur di tengah pondok pesantren. Ya Rob, itu gedenya kayak apa pahalanya itu? Orang gali sumur untuk santri. Santri itu dipakainya apa sih? Dipakainya sholat, dipakai ibadah, dipakai wudhu sehari 5 kali, belum mandi junub, belum bebersih dari najis, belum bebersih dari kotoran, dan setiap air itu disedot dalam airnya mengalir untuk ke lingkungan pesantren, maka sebanyak itu pahalanya ngalir kepada kita walaupun kita sudah terbujur kaku di dalam kubur. Nah, ini saya sampaikan nih kepada seluruh para ikhwan, para ikhwati yang sudah ditinggalkan bapak ibunya dan dalam kondisi berkelapangan harta. Siapapun yang berkelapangan harta dan orang tuanya sudah meninggal dunia, pastikan kalau kita berkelapangan harta, bangunkan 1 sumur, 2 sumur, 3 sumur, dan salah satu di antara pemegang saham sumur-sumur yang kita bor dan kita gali itu salah satunya orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka akan mengalir pahala tidak ada hentinya. So, apakah menggali sumur harus di pondok pesantren? Tidak harus di pondok pesantren, tapi di pondok pesantren lebih afdal. Kenapa? Karena yang memanfaatkannya jelas-jelas orang yang sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menggali sumur ini termasuk salah satu di antara 7 hal yang pahalanya terus mengalir untuk kita walaupun kita telah meninggal dunia. Yang keempat itu menanam pohon kurma. Menanam pohon kurma ini termasuk salah satu perkara yang pahalanya terus mengalir. Ya. Karena dia akan panen dan produktif panennya, dan ketika buah-buah itu dijual mendatangkan profit, dialirkan dan diberikan kepada infak-infak fisabilillah. Maka itu termasuk salah satu amal yang terus mengalir pada kehidupan manusia. Membangun masjid sama, bukan hanya membangun masjid, tapi rumah-rumah dakwah pun sama. Masya Allah itu. Orang yang membangun masjid ketika telah meninggal dunia, Allah akan bangunkan kepadanya rumah di surga. Dan membangun masjid itu selama masjid itu dipakai dalam kebaikan akan mengalir pahala terus itu.
kepada orang-orang yang mereka itu mendermakan hartanya pada waktu masjid. Sama ini saya juga boleh menyampaikan, sebenarnya konteksnya bukan hanya masjid, tapi semua tempat yang diproyeksikan untuk kegiatan fisabilillah, maka sesungguhnya pahala akan terus mengalir walaupun orang yang bersedekah itu telah meninggal dunia. Ini saya ambilkan contoh nih, rumah dakwah Syamilah ini sekarang sudah jadi alhamdulillah. Para donaturnya itu Masya Allah, saya bayangkan pahalanya besar betul. Setiap kita berdakwah tiap hari memakai studio, ini studionya ini. Ini studio dari rumah dakwah Syamilah yang di-backup oleh beberapa donatur. Ya, ini studionya, di situ ada ruang, di belakang ini ruang tempat pertemuannya para ustadz, di belakang sini. Di bawah juga ada ruang meeting, nanti akan dipakai kajian kalau PSBB-nya sudah normal kembali gitu. Maka setiap ruang lingkup dakwah yang dipakai di tempat ini akan mengalir pahala untuk para donaturnya. Walaupun mereka tidak menyampaikan satu kata pun di depan panggung, sebagaimana saya sedang menyampaikan banyak kalimat di depan banyak orang. Dan Masya Allah terkadang jangkauan dari rumah-rumah semacam ini, studio dan rumah dakwah ini kadang-kadang jangkauannya lebih luas daripada masjid. Kalau masjid itu mungkin daya tampungnya 3.000 sampai 5.000, masjidnya harus besar. Tapi kalau misalkan kayak semacam ini, studio, ini Masya Allah ini, viewernya yang kemudian menyaksikan bisa jadi 500, 700, belum lagi setelah nanti diedit kemudian akhirnya ditaruh di YouTube, yang menyaksikan bisa 30.000, 40.000, 100.000, 1 juta, maka sebanyak itu pahala yang akan didapatkan. Itu namanya cerdas ketika beramal. Coba perhatikan, ini salah satu hal yang saya ingin mengkaitkan dan saya ingin relate-nya dengan kehidupan, bahwasanya orang yang beramal di tempat yang semacam ini tuh luar biasa pahalanya. Fadil coba tunjukkan ini saya kalau boleh sekalian karena pas sesuai dengan tema. Ya, tunjukkan ini. Ini rumah dakwah kita dibiayai oleh banyak donatur. Kameranya juga kemudian donatur sendiri. Nih. Terus sampai sana, Pak. Nah, itu studio untuk pengolahan datanya. Nah, belum lagi yang di samping, belum lagi yang di belakang. Dan terus terang, Masya Allah ya, para donatur-donatur yang hari ini mereka namanya tidak dikenal oleh para penduduk bumi, tapi saya yakin kalau mereka ikhlas membantu rumah dakwah ini, nama mereka viral di atas langit. Belum lagi saya selalu mendoakan kepada para donatur yang sudah mewujudkan rumah dakwah ini bersama-sama dengan kami, keluarga besar dakwah Syamilah, Abu Basam Marmita ini, Masya Allah. Saya yakinkan kepada Bapak Ibu yang selama ini telah menjadi donatur kami, semua yang kami lakukan di sini dari pagi sampai malam adalah untuk dakwah, dan selama itu pula akan mengalir pahala tidak ada hentinya. Itulah yang disebut dengan shortcut-nya kita ke surga. Maaf ya, kalau kita ke surga hanya mengandalkan sholat, jujur deh, berapa kali kita sholat tidak khusyuk. Kalau kita ke surga hanya mengandalkan puasa, jujur, berapa kali kita puasa ini tidak khusyuk juga, atau kemudian susah untuk menjaga niat ketika puasa sunnah. Kalau kita ke surga hanya mengandalkan haji umrah, jujur, berapa kali sih kita haji umrah di dalam umur-umur kita? Terbatas betul. Tapi kalau kita tahu kita tidak bisa ke surga hanya mengandalkan sholat, kita tidak bisa ke surga hanya mengandalkan puasa, kita tidak bisa ke surga hanya mengandalkan haji dan umrah, karena minimnya kita berkualitas pada ibadah itu, pastikan kita punya shortcut-nya kita untuk menutupi kekurangan kita pada ibadah-ibadah yang tadi kita sebutkan. Salah satunya, cerdaslah berinvestasi pada urusan akhiratmu. Orang-orang yang kemudian membangun masjid, membangun rumah dakwah semacam ini, membantu dan membackup para ustadz ketika dia harus menyampaikan kalimat Allah dengan tim yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Akhirnya banyak orang yang mereka punyanya duit dan mereka ikut membantu dengan uang dan finansial mereka.
Masya Allah, bisa jadi mereka inilah yang lebih besar pahalanya daripada ustadz. Kenapa? Nama mereka tidak muncul di depan, nama mereka tidak dikenal orang, mungkin orangnya juga tidak dikenal orang, tapi bisa jadi ketika banyak orang hari ini solih, disebabkan karena harta-harta yang mereka titipkan kepada para orang-orang yang berdakwah. Dan itu investasinya besar. Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah bagi rezeki. Ada yang bisanya ngajar, ada yang tidak bisa ngajar, tapi punya rezeki. Maka kemudian dia beramal dengan rezekinya itu. Dia cari ustadz yang kemudian menurut dia ini solih, baik. Saya bantu ustadz, apa yang antum butuhkan? Saya bantu. Itulah yang disebut dengan investasi, itulah yang disebut dengan shortcut. Jangan kita menuju kepada surga hanya bermodal dengan sholat. Jangan hanya bermodal dengan puasa. Karena kita khawatir sholat-sholat kita banyak yang belum khusyuk. Kita khawatir banyak puasa-puasa kita yang belum ikhlas. Dan itu yang menjadikan kita akhirnya apa? Mendapatkan kebaikan. Ini akan tetap mengalir. Jadi kalau misalkan kita meninggal dunia, tapi saya tetap berdakwah atau orang yang menggantikan saya nanti tetap berdakwah terus, maka itu terus akan melapangkan kebaikan bagi mereka. Dan itu menggiurkan investasi yang semacam itu. Ini jujur saya sampaikan, ada yang membackup untuk studio ini khusus, plus dengan mic-micnya, kalau tidak salah hampir berapa ya? 50 juta. Tapi akan terus mengalir pahala. Ketika suara saya direkam, mic-nya kepake, lampunya kepake. Karena menyampaikan kalimat yang terbaik itu harus dengan cara yang terbaik, dengan alat yang terbaik. Dan itu harus didukung dengan banyak orang yang telah dilapangkan rezekinya oleh Allah. Malu sama orang dangdutan itu, tapi kemudian mic-nya bisa ratusan juta. Tapi kita itu yang memaklumi. Malu sama orang yang kemudian mereka itu konser, panggungnya ratusan juta, mic-nya ratusan juta, kita memaklumi. Tapi kita tidak pernah malu ketika menyampaikan kalimat Allah, mic-nya rusak. Stabilisernya murahan. Suaranya nggak nyampe, pecah. Akhirnya banyak hati tidak bisa menikmati indahnya kalimat Allah. Karena orang-orang muslim itu banyak yang memikirkan ibadah untuk dirinya, tetapi tidak berpikir bagaimana manfaat itu bisa dia berikan kepada banyak orang. Dan itu tetap memberikan pahala dan mengalirkan pahala kepada dia sampai dia meninggal dunia. Ayolah investasi. Kalau kamu dan saya merasa banyak sholat kita tidak khusyuk, kalau antum dan ana merasa banyak puasa kita yang tidak khusyuk, cerdaslah berinvestasi pada urusan-urusan agama Allah. Membangun masjid itu termasuk salah satu di antara amal yang mengalir pahalanya. Membangun rumah dakwah, membantu dakwah termasuk di dalamnya. Mewariskan mushaf. Bukan hanya mushaf, tapi kitab, buku yang kita telurkan, yang kita kemudian share kepada banyak orang. Atau kemudian antum, ikhwan-ikhwan datang kepada para ustadz. Ustadz tolong tulis tentang masalah ini sampai masalah ini. Saya beli ustadz. Tolong nanti PDF-nya saya share gratis. Itu pun mewariskan mushaf, itu termasuk pahala besar. Dan yang terakhir, yaitu meninggalkan anak yang memohonkan ampunan setelah meninggalnya, itu adalah anak yang solih. Nah, maka disitulah yang kita harus pikirkan. Kita ini, kalau hanya mengandalkan sholat kita, jujur sholat kita banyak yang belum khusyuk. Kalau kita menuju ke surga hanya mengandalkan puasa, jujur puasa kita banyak yang kemudian belum ikhlas. Kalau kita ke surga hanya mengandalkan haji dan umroh, berapa kali jujur kita haji dan umroh? Pastikan kita memiliki 7 investasi yang tidak akan pernah berhenti. Investasi itu yang akan tetap memberikan cahaya pada kuburan kita walaupun kita sudah menutup mata. Apa itu 7 perkara? Mengajarkan ilmu, mengalirkan sungai, menggali sumur, menanam pohon kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf, dan meninggalkan anak-anak solih yang memintakan ampunan untuknya setelah dia meninggal dunia. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya faham. Masya Allah. Betapa bahagianya orang yang mereka tahu
Amal itu sifat secara sederhana dua. Ada amal yang pahalanya terhenti setelah kita tidak bisa menggerakkan tangan dan kaki. Tapi ada amal yang sejatinya masih bekerja untuk kita, memberikan pahala untuk kita walaupun tangan dan kaki kita tidak bisa bergerak. Kalaulah dalam masalah ekonomi ada bebas finansial, pastilah ada bebas pahala. Apa itu bebas pahala? Ketika engkau mati di dalam kubur, amal itu tetap bekerja untuk memberikan pahala. Bebas finansial aja senang. Siapa sih orang yang tidak senang dengan bebas finansial? Umur 40, 50 dia sudah nggak ngapa-ngapain tapi uang bekerja untuk dia. Itu namanya bebas finansial. Apalagi bebas pahala. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji dan kita pelajari. Teman sejati manusia sejatinya itu ada 7 yang akan memberikan cahaya pada kuburnya dan pada liang lahatnya. Sesungguhnya liang lahat itu sempit, liang lahat itu gelap, liang lahat itu berisi dengan jilatan api neraka. Dan beruntunglah orang yang mampu menerangi sempitnya dan gelapnya liang lahat dengan amal-amal yang terus memberikan pahala untuknya walaupun dia sudah menutup mata terbujur kaku. Semoga kita termasuk orang yang mampu memilih di antara 7 opsi yang tadi, lalu kemudian kita bisa ikut serta mengambil bagian. Nah, sekaligus pula ini kalau misalkan ada yang mau membantu rumah dakwah karena kita masih pakai dana talangan, masih kurang berapa Ustaz? Masih kurang sekitar 500-an juta. Sudah saya tutupin, Masya Allah. Nah, sekali kan setiap materi harus relate dalam kehidupan. Saya langsung kaitkan dengan kehidupan. Rumah dakwah ini masih ada tanah talangan yang kita pakai. Saya ingin berdakwah walaupun saya tidak bisa berdakwah di depan. Silahkan ikut ambil bagian. 500 juta senilai dengan 2 mobil jazz kalau kita beli. Tapi kalau mobil jazz kita harus merawat tiap bulan. Dan itu pun harga dan nilainya akan turun seiring dengan waktu. Tapi kalau kita titipkan di jalan Allah, dahsyat betul pahala yang akan kita dapatkan. Bukan hanya bebas finansial, tapi bebas pahala yang terus memberikan pahala walaupun kita sudah terbujur kaku di dalam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberkahi kita dan memberkahi semua saudara-saudara kita di dalam kebaikan. Saya serahkan kembali kepada Mas Abu Rakila.